Di 2020 saya waktu kontrol pinggang saya mulai terasa agak kurang nyaman. Di situ di MRI ternyata sudah mulai ada gejala. Dan terus kemudian saya menjaga berusaha dengan berbagai cara lah ya, olahraga maupun stretching dan lain-lain. Tapi ternyata di tahun 2024 awal mulai memburuk. Jadi di arah pinggang kanan mulai sakit, menjalar ke kiri, dan di tahun ini awal tahun ini semakin berat sehingga kesulitan untuk berdiri pun sulit. Gitu. Jadi di awal tahun setelah akhirnya sudah tidak kuat, saya kemudian lebih intens untuk mencari solusinya. Karena saya agak khawatir kan dengan metodenya yang masih dulu itu kan seringkali gagal gitu ya. Jadi akhirnya temukan dengan metode yang minimal invasif ini ternyata cukup menjanjikan. Kalau di sini kan dipakai dengan yang arthrospine ya. Saya juga sudah lihat beberapa testimoninya dan saya mempelajari yang sekarang ada kan ada 3 macam. Satu memang uniportal tapi dengan yang alat yang hanya satu lubang dengan satu alat kecil. Kemudian di sini juga pakai satu lubang cuma lebih besar dan area kerjanya menurut dia lebih maksimal. Dan satu lagi yang lebih umum ya, mungkin yang namanya biportal itu. Nah, jadi saya melihat kalau masing-masing dari kelebihan dan kekurangannya, sepertinya memang yang arthrospine ini lebih cocok untuk kondisi saya. Karena saya juga merasakan ini setelah operasi sangat minim sekali rasa sakitnya ya. Sudah, jadi saya sudah bisa sendiri. Kadang kemarin masih malam masih istri harus dampingi. Ya sejak semalam, masih 2 malam lalu ya. Semalam sampai tadi pagi saya sudah bisa sendiri. Ini memang spesial ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Susanto Cahyono, umur 56, dan saya sekarang domisilinya di Kota Semarang. Sebetulnya saya memang sudah mulai ada gangguan-gangguan di tulang belakang sejak awal-awal sih sekitar 2018 ya, mulai dari leher. Waktu itu ada tindakan operasi, kemudian di Surabaya. Lalu kemudian di 2020 saya waktu kontrol pinggang saya mulai terasa agak kurang nyaman. Di situ di MRI ternyata sudah mulai ada gejala. Dan terus kemudian saya menjaga berusaha dengan berbagai cara lah ya, olahraga maupun stretching dan lain-lain. Tapi ternyata di tahun 2024 awal mulai memburuk. Jadi di arah pinggang kanan mulai sakit, menjalar ke kiri, dan di tahun ini awal tahun ini semakin berat sehingga kesulitan untuk berdiri pun sulit. Kalau pengobatan umumnya dengan yang masih minimalis dulu deh ya, seperti saya tusuk jarum rutin, kemudian juga fisioterapi ataupun saya latihan-latihan untuk penguatan. Jadi saya memang sebetulnya sih harusnya sebelum itu ya, saya di pertengahan 2025 saya sudah merasa ini harus segera saya cari informasi untuk bagaimana kalau harus tindakan gitu. Karena kegiatan saya kan sudah sangat terganggu. Saya biasa melakukan ceramah khotbah begitu, sudah semakin sulit. Istri saya yang menjadwalkan seringkali harus mencari ganti gitu. Dan bahkan saya kan di rumah sebab sudah tinggal dengan istri, anak saya dua-dua kerja di Jakarta. Jadi kami kesulitan nih untuk bagaimana bisa beraktivitas gitu. Jadi di awal tahun setelah akhirnya sudah tidak kuat, saya kemudian lebih intens untuk mencari solusinya. Karena saya agak khawatir kan dengan metodenya yang masih dulu itu kan seringkali gagal gitu ya. Jadi akhirnya temukan dengan metode yang minimal invasif ini ternyata cukup menjanjikan gitu. Jadi beliau ini cukup kami rasa fair ya menjelaskannya bahwa kondisi saya ini memang ada yang sudah tadi terjadi kelemahan di L4, namun beliau mengacu kepada hasil dari ronsen dan juga MRI, di mana kondisi ini sebetulnya masih bisa diperbaiki. Jadi beliau menyarankan yang perlu saja sekarang itu adalah untuk memberikan dekompresi kepada penekanan syarafnya saja gitu. Sedangkan kalau memang mau langsung beres gold standard memang harus diffusion, tapi juga dengan penggantian bantalan di atasnya. Dan itu selain nanti operasi besar sekali, biaya sangat tinggi, dan juga memang akan ada banyak keterbatasan dalam kegiatan di waktu ke depan. Jadi kami akhirnya merasa memang dengan keterbatasan kami sebagai hamba Tuhan, biaya yang memang kami rasa cukup baik dan juga kondisi nanti pasca operasinya, kami memilih dengan Dr. Aryono. Ya, dijelaskan sih kalau di sini kan dipakai dengan yang arthrospine ya. Saya juga sudah lihat beberapa testimoninya dan saya mempelajari yang sekarang ada kan ada 3 macam. Satu memang uniportal tapi dengan yang alat yang hanya satu lubang dengan satu alat kecil. Kemudian di sini juga pakai satu lubang cuma lebih besar dan area kerjanya menurut dia lebih maksimal. Dan satu lagi yang lebih umum ya, mungkin yang namanya biportal itu. Nah, jadi saya melihat kalau masing-masing dari kelebihan dan kekurangannya, sepertinya memang yang arthrospine ini lebih cocok untuk kondisi saya. Jadi ketika dijelaskan arthrospine seperti ini, saya rasa ini memang yang lebih tepat untuk kondisi saya begitu.
Iya. Ya, ya sempatnya cuman bukan masalah dari tindakannya mungkin ya. Karena saya juga merasakan ini setelah operasi sangat minim sekali rasa sakitnya ya. Itu. Memang saya ada mempertimbangkan, mana juga diskusi dengan dokter bagaimana dengan yang bagian bawahnya L5S1 itu apakah sebetulnya juga perlu. Tapi ketika dokter katakan tidak, ini masih bagus sebetulnya. Nanti dengan latihan-latihan saja. L34 dan 45. Bantalannya daerah situ yang menjepit cukup berat. Ini sudah hari kedua nih ya. Kemarin tindakan hari Sabtu. Ya, kalau saya rasa sekarang yang gangguan terutama dari yang sisi kanan, itu karena dari L34 memang sampai ke area pinggang ini sudah 80% membaik. Sudah tinggal sisa 20%. Nah, yang sisi kiri ini memang karena jepitnya lebih berat di L45, itu memang baru mungkin 60-70% lah. Masih ada sisa yang saya rasa agak seperti narik atau kebas-kebas gitu. Itu butuh fisioterapi. Sudah, jadi saya sudah bisa sendiri. Dan kemarin masih malam, masih istri harus dampingi. Ya sejak semalam, masih 2 malam lalu ya. Semalam sampai tadi pagi saya sudah bisa sendiri. Ini memang spesial ya. Kami justru kemarin cukup ya banyak mempelajari juga tentang latar belakang dari rumah sakit ini. Istri saya juga mencarikan informasi dan kebetulan ada rekan kami juga yang memberitahukan latar belakangnya. Kami rasa di sini sangat memperhatikan pasien dengan maksimal ya. Jadi yang pertama dari ketika kami datang, penyambutannya kami tidak merasa seperti rumah sakit pada umumnya, jadi sangat nyaman, diantar secara baik juga oleh petugas, dilayani profesional, kemudian juga waktu ketemu dokter tidak terlalu lama nunggunya, dan kemudian juga waktu kami memutuskan untuk tindakan, kami kontak ke bagian admissionnya, semua diproses dengan baik, dan bersyukur juga karena kami menanyakan untuk kalau rohaniawan ternyata ada diringankan. Ini kami berterima kasih sekali buat pimpinan semuanya. Jadi ini menolonglah untuk dari pihak kantor gereja kami. Jadi kami juga ketika datang sini, ini mungkin juga cara Tuhan ya. Jadi harusnya level kamar yang kami pesan kebetulan penuh di bawah. Kami kemudian di-upgrade walaupun di lantai anak-anak, tapi dapat kamar yang upgrade. Jadi tamu-tamu kemarin yang datang juga cukup banyak, cukup jadinya di ruangan ini. Jadi terima kasih sekali dan dilanjutkan profesionalismenya dengan hasil yang baik juga. Oh, kalau makanan cocok. Ya, jadi mungkin untuk siapapun yang mengalami kondisi seperti terganggu dengan rasa tidak nyaman di leher ataupun mungkin pinggang yang pada umumnya, segeralah untuk berkonsultasi. Dokter terutama di Mandaya di sini tidak serta-merta langsung akan mengarahkan kepada tindakan yang sampai di operatif gitu ya, operasi. Biasanya pasti ada tahapan-tahapan tergantung kondisi kita. Namun sekalipun harus mengalami operasi, teknologi sekarang ini sudah sangat bagus ya dengan minimal invasif sehingga tindakan itu bisa dilakukan dengan meminimalkan pada saat tindakan pun maupun pasca tindakan. Jadi jangan sungkan untuk berkonsultasi segera, sebab kalau mungkin seperti kasus saya menunggu waktu yang cukup lama, mungkin nanti butuh proses pemulihan juga yang cukup lama. Jadi kalau masih di awal-awal, tentunya proses pemulihannya akan jauh lebih cepat, kita bisa beraktivitas lagi dalam kehidupan. Begitu saran dari saya. Terima kasih.